Tapi ada keutamaan di dalam berjamaah itu soft pertama. Tapi ini kita harus tahu diri ya, jangan soft pertama di belakang imam, kecuali ente orangnya bisa ganti imam. Seandainya ya manusia tahu apa yang ada pada soft pertama, laqtatalu alaih, mereka akan saling berkelahi untuk berebut soft pertama ya. Soft pertama itu nanti dibagi lagi, tapi belum dibahas di sini. Yang paling afdal pertama kanan, lalu baru kiri. Nah, ini sisi spiritualnya, tasawufnya di sini. Tanda iman itu ada di orang mau berjamaah. Wal muwasalah ma'allah, dan dia akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kekhususan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di agama lain adalah sholat. Dengan adanya azan, kita menjawab azan. Ada nggak di agama lain? Ada? Nggak ada. Dan dikatakan setiap azan pintu langit kebuka. Ya, setiap azan pintu langit kebuka. Jadi antum kalau berdoa ke Allah itu saat habis azan itu doa mustajab. Bapak Ibu, kita masuk ke fadail jamaah mengenai shaf. Qala wa min fadail jamaah anna fi as-saff al-awwal fadlan 'azima. Law 'alimahu an-nas laqtatalu alaih. Pada salat jamaah itu fadilahnya tidak hanya pada 27 derajat. Tapi ada keutamaan di dalam berjamaah itu shaf pertama. Tapi ini kita harus tahu diri ya, jangan shaf pertama di belakang imam, kecuali ente orangnya bisa ganti imam. Ya, ini langsung di belakang imam, padahal kita bukan orang yang berhak menggantikan imam. Ya, yang berhak menggantikan imam ya orang-orang masjid sendiri, yang mereka sudah bertugas, atau ulama atau kiai yang alim ya, yang afqah. Kita baru mengerti bab shaf pertama utama, terus langsung di belakang imam, itu konyol ya. Sampingnya, di kanannya itu samping kirinya. Seandainya ya manusia tahu apa yang ada pada shaf pertama, laqtatalu alaih, mereka akan saling berkelahi. Ini kalau terjemahan santri saling bunuh-bunuhan itu nggak benar Kiai. Itu terjemahannya salah. Laqtatalu alaih, mereka akan berkelahi untuk berebut shaf pertama ya. Shaf pertama itu nanti dibagi lagi, tapi belum dibahas di sini. Yang paling afdal pertama kanan, lalu baru kiri ya. Kalau shaf pertama penuh kanan ya, baru kita isi yang kiri. Jangan kemudian kanan semua, jadi shaf 1, 2, 3 kanan semua ya, itu nggak tepat juga. Fa'an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah, sahabat yang hafal 5.000 hadis, hanya 3,5 tahun ngaji kepada Rasulullah, tapi dia fokus. Allah berkahi sepanjang hayatnya dan sampai hari ini jadi simbol Imamul Muhaddisin. Jadi imam ahli hadis kalangan sahabat itu Abu Hurairah. Hadisnya paling banyak, melebihi banyaknya hadis Aisyah, Anas ya, yang merupakan orang dalamnya Nabi ya. Nah, Sayyidina Abu Hurairah ini mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was saffil awal." Seandainya orang tahu apa rahasia pada keutamaan azan dan shaf pertama, summa lam yajidu, lalu mereka tidak kebagian jatah, illa ayastahimu alaih, mereka akan mengundi, maka mereka akan siap diundi atau ngantri. Mereka akan siap untuk ngantri. Seperti orang yang ingin masuk sekolahnya kiai ini ada ngantri. Ya, dan mereka siap untuk ngantri. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Seandainya mereka tahu apa yang ada pada tahjir ya, mereka akan berlomba kepadanya. Lau ya'lamuna ma fil atamah, jika mereka tahu apa yang pada atamah dan subuh, la atauhuma walau habba, mereka akan mendatanginya meskipun mereka merangkak
Ya, atamah itu salat isya ya. Wa ma'nahu law ya'lamuna ma fi shaffil awal min al-fadilah. Seandainya mereka sadar apa yang ada pada shaf pertama, nahwa ma sabaq sebagaimana disebutkan, wajau ilaihi duf'ah wahidah wa dhaqa alaihim. Mereka akan datang fi duf'ah wahidah karena mereka kaget ada keutamaan itu, lalu mereka berkumpul bersama-sama gitu maksudnya, wa dhaqa alaihim, lalu tempatnya menjadi masjidnya menjadi sempit. Malam yasmah, Bapak Ibu, ini sekarang coba lihat, karena orang tahu fadilah masuk ke raudhah itu sama dengan sholat di situ sama dengan 1000. Hari ini kita menyaksikan setiap hari, bahkan tengah malam 24 jam tidak ada hentinya kecuali jam sholat. Semua orang antri, benar nggak? Kira-kira seperti itu. Seandainya orang nih tahu rahasia shaf pertama, mereka akan antri di luar. Cuma mau dapat shaf pertama. Tapi ingat, jangan di belakang imam, ya. Wa qawluhu law ya'lamuna fit tahjir, adapun makna tahjir yaitu at-tabkir ila shalah, yaitu menyegerakan berangkat sebelum waktu salat itu datang. Jadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar itu cerita sebelum maghrib itu sahabat sudah punya kapling tempat-tempat di masjid. Tapi mereka tidak ada yang berani duduk fi babi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Fi bab, di bab, maksudnya di tempat duduknya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nggak ada yang berani. Orang kalau bilang, oh itu tempat duduknya Abu Bakar, ente jangan duduk di situ. Itu orang dalamnya Nabi. Jangan berani duduk di situ. Mereka takzim. Kenapa? Mereka guru. Mereka adalah muallim. Duduk di tempat muallim itu makruh. Ya, duduk di tempat muallim makruh. Jadi kecuali ngambil berkah. Ngambil berkah sebentar terus pergi, boleh. Ya, namanya tabarruk, mengambil berkah. Sebagaimana Sayyidina Umar lakukan hal itu berkali-kali. Dari Abu Hurairah ya, beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna aw ya'lamuna fi as-saff al-muqaddam lakanat qur'ah." Ya, ini sama artinya. Kalau orang tahu isinya apa, rahasia shaf pertama itu, mau tahu nggak rahasianya apa? Nah, ya, di shaf pertama itu malaikat-malaikat rahmat sudah duluan. Ya, jadi setiap orang duduk, apalagi yang di bagian kanan, itu rahmat Allah kepadanya. Tapi jika tidak, baru kemudian kiri, itu pun ada malaikat yang khas. Tetap semuanya ada malaikatnya. Khairu sufufir rijala, di sini nih banyak ustadz keliru nih ngajar ibu-ibu. Tengkar ibu-ibu di belakang. Khairu sufufir rijal awwaluha. Coba ilustrasi dulu. Di zaman Nabi tidak ada pembatas shaf. Oke? Sudah paham? Tidak ada pembatas shaf. Maka pembatas shaf bagian dari bid'ah. Dan bid'ahnya hasanah. Bid'ahnya hasanah. Jadi kalau orang menolak ada bid'ah hasanah, dia harus bongkar itu pembatas-pembatas tirai. Ya, tidak pernah ada di zaman Nabi. Oh, ini kan ada maslahat ya. Maslahat itu dalil. Kan orang yang mengingkari adanya bid'ah hasanah tidak menerima kita berdalil dengan maslahat. Kok giliran sekarang nggak cocok sama dia jadikan maslahat sebagai dalil. Atau saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu juga dalil tapi tidak disepakati. Ya, maka berdalil dengan itu menjadikan barangnya menjadi bid'ah hasanah. Oke, artinya kalau orang dulu begini jumpa pengajian atau nama Nabi, jarak dengan perempuan laki-laki tidak ada pembatas. Sudah terbayang? Nah, maka Nabi berkalam. Khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki, nah ini dari tinjauan ikhtilat. Tinjauan interaksi antara lawan jenis. Maka sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, karena dia paling jauh dari perempuan. Dan ini juga dalil bahwa perempuan betul-betul tidak pernah absen dari masjid. Ini juga dalil bahwa perempuan tidak pernah dilarang Nabi ke masjid. Ya, terus kenapa ada orang melarang perempuan ke masjid? Ya, itu aneh. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruk safnya paling belakang, karena nanti kalau di belakang dia merasa dilihat-lihat oleh mbak-mbak, tete-tete, itu ibu-ibu. Ya, betul ya? Itu bersedia. Pengalaman dia berarti.
Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf perempuan. Nah, dari safnya perempuan itu yang paling bagus di belakangnya. Tapi yang paling baik paling bagus di belakangnya, yang paling buruk di depannya. Tapi ingat, ini baik bagus di sini bukan baik bagus dalam pengertian fikih. Ini bab fadilah. Maka buruk di situ syarruhu khairun. Syarruhu hasanun. Buruknya di sini itu masih bagus. Nah, ini yang nggak paham dengan bahasa kerohanian Rasulullah. Ketika disebut syarrun, seburuk-buruk saf, berarti kalau saf dulunya di situ kita orang terburuk dong. Bukan. Kalau emang bagiannya cuma di situ, ya sudah. Orangnya tidak buruk, tapi saf posisi kamu tidak bagus. Tidak terlalu bagus gitu. Nah, maka saya katakan syarruhu hasanun. Meskipun saf belakang itu buruk, tapi buruknya masih bagus. Kenapa? Dia sholatnya di masjid. Dia sholatnya ada safnya, dia buat saf juga, tapi di rumah sendiri-sendiri. Gak nyambung sama imam, sama makmum. Bagaimana statusnya hari ini dengan adanya saf laki perempuan dibagi dan dipisah dengan tirai? Apakah kalimat khair dan syar, baik dan buruk di sini masih relevan? Dia tidak relevan lagi. Maka dia kembali kepada makna bebasnya, bahwa ada malaikat di saf pertama, bukan karena interaksi laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua alasan kenapa saf di depan itu baik. Pertama karena malaikatnya, yang kedua karena interaksi dengan lawan jenis. Tapi ketika ini sudah teratasi, dia kembali ke makna awalnya. Jadi meskipun di belakang tetap baik. Jadi ibu-ibu jangan tengkar ya, kamu di depan gitu ya. Saya maunya di belakang. Ya begitu. Jadi kalau saf perempuan itu isinya di belakang dulu, baru depannya begitu. Jangan kesemangatan di depan. Ibu-ibu ini pasti pengen ke depan juga, Kiai. Cuma yang ketar-ketir bapak-bapak ini. Karena pandangan ibu-ibu itu bagi bapak itu spesial, Pak ya. Sebagaimana bapak itu spesial bagi ibu. Dan dijelaskan oleh beliau di halaman 83, wal murad bi syarri sufuf, adapun yang dimaksud seburuk-buruk saf bukanlah buruk pada hakikatnya, tapi aqalluha thawaba wa fadla wa ab'aduha minal matlubi syara'. Sedikit pahalanya dibanding yang di depan, ya, sedikit keutamaannya dibanding yang di depan dan lebih jauh, agak sedikit jauh dari tujuan syara'. Wa khairuha bi aksiha, maka sebaik-baik saf itu maksudnya bukan berarti dia paling apa gitu, enggak, tapi yang dimaksud adalah keutamaannya lebih besar. Dan innama fuddila akhir sufu nisa al-hadiran ma'rijal li bu'dihinna an mukhalatatir rijal wa ru'yatihin. Tuh, perhatiin ya, wa ta'alluqul qalbi bihim inda ru'yati harakatihim. Kenapa mesti saf perempuan yang terbaik itu yang belakang, laki-laki depan? Karena bu'dihinna, berjaraknya antara laki dan perempuan itu betul-betul disebut matlubus syara' dan sangat bermanfaat wa ru'yatihim, supaya tidak terjadi kontak mata, wa ta'alluqul qalbi bihim, dan tidak, artinya nanti kebayang ke sono aja, baik lakinya baik perempuannya. Wa sama kalamihim, bahkan mendengar suara lawan jenis. Bagi bapak-bapak ini suara terindah suara burung merpati, burung murai suara ibu-ibu. Suara ibu-ibu. Jadi kalau nggak ada di rumah kita langsung kita cari-cari itu ya. Bapak-bapak itu sama ya. Iya Pak. Sama semua nih, kiai juga sama. Padahal kiai lah ya. Sama aja. Wa zumma awwalu sufufihinna li aksi dzalik ya. Artinya hampir sama. Kalau kita ke Uzbek kemarin, itu masjid laki-laki dipisah dengan masjid perempuan. Jadi setiap masjid itu ada dua, ada masjid laki-lakinya, ada masjid perempuannya. Dan itu juga sangat bermanfaat. Kenapa? Karena batasan auratnya perempuan dalam mazhab Hanafi itu agak sedikit longgar.
Kalau pergi umroh, haji, sudah lihat orang-orang India kayak gimana mereka berpakaian, laki perempuannya. Mereka sangat rileks sekali ya. Jadi cuma tempel doang gitu. Kayak kita selendang orang-orang dulu. Pak kerudung ya. Kerudung orang dulu. Terus perempuannya rata-rata pakai baju yang baju kurung. Terus celana agak sedikit longgar gitu aja. Mereka sangat santai. Beda dengan tradisi Hanbali di Saudi, itu perempuannya lebih banyak bercadar daripada tidak bercadar. Jadi itu perbedaan mazhab, bukan perbedaan agama. Ya, bukan berarti yang bercadar lebih solehah daripada yang tidak bercadar, atau yang tidak bercadar lebih benar daripada yang bercadar. Enggak, itu hanya masalah pilihan kita berhijab. Lebih afdol pakai kopiah ini atau kopiah putih, Pak? Ya, dua-duanya. Yang afdol itu bukan kopiahnya, tapi nutup kepalanya. Karena itu simbol dari keilmuan, simbol dari keulamaan. Maka bapak ibu ini walaupun bukan ulama, bapak-bapak ini dianjurkan tutup kepala untuk apa? Meniru ulama. Meniru ulama. Tapi ya santai aja. Kalau ke mall ya nggak usah pakai lah ya. Bikin rusuh nanti. Ke mall nanti pakai sorban, bikin rusuh nanti. Ya. Nanti satpamnya kira ini bawa bom apa lagi, padahal kita baik-baik aja ya. Tapi kalau kiai saya itu mengharamkan pakaian yang berbeda dengan satu tempat. Misalnya di tempat itu orang pakai serban semua, maka pakai kopiah hitam itu haram. Atau di satu tempat semua orang pakai kopiah hitam atau kopiah putih, maka pakai serban haram. Itu versi dia, disebut dengan libasus syuhrah. Pakaian nyeleneh, suka beda sama orang, suka beda sama orang. Bapak Ibu yang bukan Allah, kita lanjutkan fadail jamaah yang berikut. Anna man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Bagi yang tahajudnya cuma serakaat, 3 rakaat, nah ini kesempatan ini ya, kesempatan untuk menebus kekurangan. Apa kata Sayyid Muhammad? Salat isya berjamaah itu setara nilainya dengan qiyamul lail setengah malam. Setengah malam berapa jam? Nah, semalam itu mulai dari maghrib sampai terbit matahari. Jadi subuh itu dihitung dengan akhir malam, ujung malam. Jadi 6 jam lah kira-kira kalau di negeri tropis ya. Kalau di subtropis tentu beda lagi. Subtropis seperti Eropa kayak Denmark, Austria, Prancis, mereka malamnya bisa hanya 5 atau 4 jam. Ya. Kalau kita rata-rata 6 jam. Jadi agama Islam itu fikihnya secara umum nggak perlu diotak-atik, itu relevan untuk negeri kita. Adapun kalau udah masuk ke negeri subtropis, nah mereka mesti pakai fatwa-fatwa yang unik-unik. Itu sebabnya mazhab Syafi'i yang dulu lama berkembang di Khurasan itu tergantikan oleh Hanafiyah. Mungkin karena sebagian Syafi'iyah ini agak saklek, ya, sebagian. Wa man shalla subha fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, shallal laila kullaha. Seakan-akan dia salat malam penuh. Jadi kalau isya jamaah, subuh jamaah dihitungnya sama dengan full sholat malam, dapat nilai sama dengan orang bangun sholat malam semua. Pilihnya mana? Yang diskon ya? Yang bangun full. Nah, ini artinya apa? Pada hakikatnya sholat malam itu, ya bangun malam sepenuhnya itu dituntut dalam agama. Jadi Allah suka kalau ada orang bangun dari maghrib itu ya sampai subuh. Coba lakukan sekali seumur hidup. Dan kami di Riba biasanya buat i'tikaf suluk 10 hari terakhir. Itu kita ngajak teman-teman supaya melakukan walaupun dalam 10 hari itu semalam saja. Nah, coba diniatkan nanti itikaf seperti itu ya. Itikaf jangan pindah tempat tidur. Maka itikaf tuh mesti punya mursyid, punya guru.
Biar ada yang bimbing kolbu kita supaya terhubung selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadisnya banyak versi di Muslim. Artinya sudah pasti hadisnya sahih. Ada lagi keutamaan salat jamaah yang menjadi khususiyah umat Nabi Muhammad SAW. Anna man sami'a nida'aha, hanya mendengar azan, walam yujib bil hudur, lalu menjawabnya dengan Allah Akbar gitu ya, tapi tidak sempat hadir di masjid, wal musyarakah, ya, tidak sempat bergabung, ma'akhuluwihi minal a'dzar, ya, dengan tidak adanya uzur, maka sholatnya tidak disebut batal, hanya kurang sempurna. Fa inna salatahu naqisah, sholatnya tidak sempurna. Nah, ini juga bantahan bagi orang yang bilang kalau sholat sendiri di rumah itu tidak sah. Itu nggak benar ya. Jadi sholat sendiri itu tetap sah tapi tidak sempurna. Kalau kita kerja, ada gajinya yang sempurna, ada gajinya setengah, pilih mana? Ya, kalau kerja begitu, giliran sholat nggak begitu ya. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida' falam yamna'hu min tibahi udhrun qalu wa mal udhur khaufun aw marad lam tuqbal minhu shalah allati shalla. Cuma hadis ini ya tidak sampai derajat sahih li zatihi. Ya, ada hadis yang dipakai di mazhab sebagian Hanbali, bukan semua Hanbali. Karena hadis ini diriwayatkan Abu Daud, dan Abu Daud murid Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan Bukhari, tapi Bukhari nggak ngambil mazhab ini. Siapa yang mendengarkan azan lalu tidak ada uzur syar'inya, apa uzur syar'i itu? Takut atau karena sakit. Takut atau sakit. Maka waktu pandemi kemarin mungkin mereka pakai hadis ini, ulama kita melarang untuk ke masjid. Lam tuqbal minhu shalah, maka tidak diterima salatnya yang dia lakukan ya. Tapi hadis ini tidak sampai derajat sahih, maka dia tidak kita pakai dan tidak kita hukumi untuk semua. Lam tuqbal di sini oleh para ulama, Ibnu Hajar misalnya di dalam syarah-syarah yang lain menyebutkan lam tuqbal kamilan, tidak diterima sempurna, diterimanya cuma sebagian saja. Sedikit lagi ya, masih ada 3 keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dalam salat jamaah. Apa itu? Salat berjamaah itu tadfa' al-waswasa wa tahfaz minasyaitan, dapat membantu menolak waswas. Waswas itu ada yang minal jinnati wan nas. Dia masuk ke dalam dada, tapi sumbernya bisa jadi jin ataupun manusia. Jadi orang yang nolak ada jin, saya kasihan juga ya. Al-Quran mengisbatnya, menetapkannya, dia kok nolaknya. Takut sama jin itu baru masalah. Tapi menolak ada jin, itu sudah mengingkari Al-Quran dan Sunnah, dan bisa kufur. Ya, jangan sembarangan, jangan sok-sok rasional lah ya. Ada yang sok-sok rasional, sok-sok nggak takut. Bedakan, saya tahu ada preman depan, tapi saya nggak perlu takut toh. Misalnya gitu. Jadi antara menghilangkan takut dengan menolak keberadaan orang itu beda. Nah, was-was inilah yang kemudian akan terbantu hilangnya dengan sholat berjamaah. Wa tahfaz minasyaitan, dan akan menjaga orang itu dari was-was syaitan. Wa anal qaum alladzi la tuqamu fihimul jamaah yastahwidhu alaihimus syaitan. Maka satu kampung, satu keluarga, satu negeri, satu wilayah yang tidak ada sholat jamaahnya, syaitan akan mengerubugi mereka. Ya, itu sebabnya Nabi SAW kalau mengirim tentara berperang, dicek dulu subuhnya ada azan atau tidak. Jika ada azan, maka lanjutkan, tidak boleh merampas atau menyerang tempat itu. Itu di musim perang ya. Ini jangan disamakan. Nabi itu hanya membolehkan orang membunuh itu di musim perang. Di luar musim perang, membunuh hukumnya di qisas. Ya, yang tidak faham mengira Nabi ini jahat membolehkan membunuh orang. Dan termasuk hadis siapa yang mengganti agamanya faqtuluhu, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya murtad maka bunuhlah. Itu di musim perang. Dia lagi perang terus dia murtad, itu orang wajib bisa dibunuh.
Itu bab perang. Kalau perang bunuh-bunuhan biasa nggak? Justru yang nggak boleh di masa perang itu tidak membunuh. Orang yang tidak membunuh musuhnya, tidak membunuh musuhnya itu orang itu yang haram. Ya, jadi kita Bapak Ibu nggak usah khawatir. Orang ulama ahlu sunnah ini sangat mengerti di mana naruh bab jihad. Lau annakum shallaitum, kata Ibnu Mas'ud, ya, sahabat yang agak keras dengan sholat jamaah itu Ibnu Mas'ud. Kata beliau, lau annakum shallaitum fi buyutikum. Oh, saya baca hadis kedua dulu berarti. Seandainya kamu sholat di rumahmu, kama yusalla hadzal mutakhallaf fi baitihi, sebagaimana sholatnya orang yang meninggalkan jamaah ini di rumahnya, la taraktum sunnata nabikum, kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabikum la dhalaltum, kalau kalian sudah mulai meninggalkan sunnah, khawatir nanti akan terbiasa lalu dhalaltum, kalian tersesat. Ya, bukan berarti orang nggak sholat jamaah itu sesat. Ya, dhalaltum itu bisa berarti kalian tidak dapat keberkahannya. Ini banyak dapat hadis ini lalu kemudian dia katakan, oh yang nggak sholat jamaah dolal, sesat. Nah, itu nggak nyambung juga. Hadis yang berikutnya, hadis Abu Darda, wa min salatin fi qarya, tidaklah ada 3 orang di satu kampung, wala badawin, atau di luar kota, wala tuqamu fihi musalla, tapi mereka tidak mendirikan sholat jamaah, illa qad istahwadha alaihim syaitan. Syaitan akan mengganggu mereka bertiga. Itu sebabnya tempat begitu akan tengkar. Nah, ini tips. Kalau tengkar nih di rumah, ajak sholat jamaah. Ya, beres itu langsung tuh. Insya Allah. Maka orang tua mungkin marah-marah mulu sama anak kesal mulu sama bapaknya, sama anaknya, segala macam. Itu dibuat sholat jamaah sesekali. Ya, selebihnya di masjid. Atau di musola terdekat. Yang ada azan. Nah, saya di sini ada berdasarkan hadis-hadis ini, Bapak Ibu, di manakah diadakan sholat jamaah? Di tempat yang ada azannya. Berarti nggak mesti masjid, bisa jadi langgar, surau atau zawiyah ya. Walau taraktum sunnatan nabikum, bukan. Fa'alikum bil jamaah, riwayat berikut, hendaklah kalian jaga berjamaah, fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, yang dimangsa oleh singa itu hanya domba yang sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, jamaah di situ tidak hanya jamaah sholat, tapi jamaah apapun. Kalau kita ngaji, berilmu, berthariqah, bermazhab, itu sebenarnya untuk menjaga jamaah. Jadi mazhab Syafi'i itu bukan berarti agama Imam Syafi'i, tapi itu lagi buat jamaahnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga thariqah. Wa min khasa'isil muhafazah 'alal jamaah, ya. Salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dalam menjaga sholat jamaah adalah alamatul iman wal muwasalah ma'allah. Wah, ini sisi spiritualnya, tasawufnya di sini. Tanda iman itu ada di orang mau berjamaah. Wal muwasalah ma'allah, dan dia akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi tarkiha wal i'rad anha suratun min suratil jafa wal kufur wan nifaq. Dan meninggalkannya itu adalah satu bagian dari bentuk kekufuran, bahkan kemunafikan, ya. Di sini ada kalimat muwasalah ma'allah, berarti berjamaah itu cara wusul paling cepat. Coba rasain zikir sendiri di rumah sama zikir jamaah di majelis, beda nggak? Beda. Kalau di majelis kita bisa sejam, 2 jam. Kalau di rumah 5 menit sudah gelisah, sudah mulai cari handphone. Ya, kalau nggak boleh setel, apalagi kalau zikirannya di kamar yang ada TV-nya. Ya, belum nyampe 100, udah ngelirik TV. Ya. Dari Sayyidina Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, al-jafa, kullul jafa wal kufur wal nifaq, ya. Kefasikan yang sebenar-benar fasik itu kalau diterjemahkan secara 3 kalimat ini, jafa, kufur, nifaq. Man sami'a munadi Allah yunadi ila shalah fala yujibu. Tapi hadis ini tidak sahih, ya. Ini cuma bab fadail. Siapa yang dengar azan tapi dia nggak jawab. Menjawabnya 2, jawab azannya Allahu Akbar dan menghadiri jamaahnya atau membuat jamaah sendiri.
Berarti antum harus buat azan sendiri. Ya. Maka disebutkan dalam hadis, ya, ini hadis riwayat Imam Tabarani, ya, hadisnya tidak sampai derajat sahih. Wa tarkiha, meninggalkan sholat jamaah itu juga ada asyaqa wal khaybah, kesengsaraan dan kerugian. Bihasabil mu'min, cukuplah seorang beriman itu merasa rugi dan merasa sengsara. Ayasma al muazzin yusawwibu bis shalah fala yujibu. Dia dengar muazzin ngajak sholat tapi dia nggak jawab, ya. Jadi jawabnya berarti 2 kali dan dua-duanya dia nggak jawab, dia cuekin aja. Oleh karenanya, boleh kita aktivitas apapun dengar azan, tapi kita jawab. Ya, kita jawab. Dan saya ngajarin ke orang-orang dekat, kalau lagi pegang headset, terus ada azan, cabut headsetnya. Ya, kalau lagi nyetel apapun, pause dulu, ya, matiin dulu. Kita dengerin dulu. Kalau kita memang perlu waktu tambahan. Bagian akhir, ya, bagian akhir. Anna Nabi SAW tawa'ada tarikaha bi ayyahriqaha bin nar. Nabi pernah mengancam, ini pengandaian Nabi tapi Nabi tidak pernah terlakukan, disebut sunnah yang Nabi impikan, angan-angankan tapi Nabi nggak pernah lakukan itu. Ini cuma pengandaian sebagai stressing pentingnya sholat jamaah. Kita sudah sering dengar, cuma orang sering pakai ayat hadis ini dan dipraktekkan. Ya, dulu pernah dengar gerakan padri di Minangkabau? Itu kalau pagi-pagi ada orang nggak basah tangga rumahnya, itu rumahnya dibakar. Berarti dia nggak sholat jamaah. Jadi gerakan padri itu 2 generasi. Generasi pertama itu masih oke, masih toleransi tinggi. Generasi kedua ada tempat nih azan, tapi mereka masih buka warungnya dibakar. Ya, ada balai itu barang ngumpul, tempat nyambung ayam segala macam, bakar gitu. Maka dulu rumah gadang, balai-balai adat di sana itu sering terbakar. Padahal hadis ini Nabi tidak pernah amalkan. Karena Nabi tidak pernah melakukannya, jangan pernah dilakukan. Jangan pernah ini hanya menunjukkan stressing bahwa sholat jamaah itu betul-betul urgent. Laqad hamamtu, kata Rasulullah SAW. Aku bergumam. Apa beda hamamtu dengan ta'ammaltu atau urid atau atamanna? Apa bedanya? Hamamtu itu himmah. Ya. Sebenarnya berat keinginanku gitu. An amura fityati, aku perintah ini anak-anak muda, pemuda-pemuda, fa yajma'u li huzaman minal hatab, ya. Lalu mereka kumpulkan ada kayu-kayu bakar. Summa atiya qauman, lalu mereka bakar itu orang-orang yang yusalluna fi buyutihim, salat di rumah mereka. Ngeri enggak nih? Ngeri hadisnya? Ngeri hadisnya. Ya. Laisat bihim illah, yang mereka tidak ada illat. Tidak ada illat. Apa arti illat? Uzur. Illat itu bisa penyakit, ya, rasa takut atau hujan. Fa uharriqaha alaihim. Nah, berarti orang yang tidak sholat itu ditanya dulu, nggak langsung dibakar. Kenapa? Karena di sini ada kalimat mereka datangi orang-orang yang sholat di rumah, yang tapi tidak ada uzur. Berarti orangnya diinterogasi nggak? Diinterogasi. Ada pertanyaan di situ, nggak main bakar-bakar aja. Apalagi main bom, ya. Itu orang sudah di luar mimpi Rasulullah SAW. Itu orang bukan sedang melakukan mimpinya Nabi, angan-angannya Nabi, tapi mereka kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak pernah lakuin, dia lakuin. Ya. Faqila Yazid, ya, al-jum'ah ya'ana aw ghairaha, qala summat udunaya illam akun sami'tu rabi ya'thiru Rasulullah SAW lam yadhkur jum'ah wa la ghairaha. Jadi sahabat nih Yazid, murid sahabat bertanya, namanya Yazid, apakah itu sholat Jumat? Enggak, katanya. Itu sholat biasa. Sholat biasa. Wa yakfi anna ibna ummi maktum wa huwa a'ma. Bahkan cukuplah dalil Ibnu Ummi Maktum itu orang buta. Tapi dengar azan, Nabi haruskan dia pergi ke masjid. Harusnya bukan wajib, ya. Nabi haruskan dia ke masjid, ya. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ana dharirun syasi'ud dar wa li qa'idun la yulayimuni fa hal tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti?
Qala atasma'un nida? Qala na'am. Qala ma ajidu laka rukhsah. Ya. Tapi hadis ini tidak sampai derajat sahih li zatihi, ini hanya hadis hasan ya. Jadi Ibnu Maktum mengatakan, ya Rasulullah, saya ini buta. Apakah dapat rukhsah salat di rumah? Terus Nabi tanya, kamu masih dengar azan nggak? Ya. Oh, nggak ada rukhsah bagimu. Ya. Tapi saya mencurigai hadis ini bermasalah. Masa orang buta nggak ada dapat rukhsah? Ya. Padahal matanya buta sendiri itu sudah sudah masalah gitu. Mata itu lebih dari sakit. Kalau orang sakit saja diizinkan untuk sholat di rumah, apalagi buta. Maka hadis ini disebut hadis munkar sebenarnya secara atau syaz ya, bukan munkar. Hadis ini disebut syaz. Syaz itu riwayat orang yang tidak tercela kualitas dia, tapi menyalahi hadis-hadis atau karenah-karenah yang lebih kuat. Jadi kalau munkar hadisnya dhaif, berlawanan dengan yang sahih. Kalau syaz, zahirnya sahih, tapi karena dia bertentangan dengan karenah-karenah atau dalil-dalil yang lebih kuat, maka hadisnya tidak boleh dipakai ya. Jadi ini tuh ditampilkan hanya sebatas bab motivasi dan ancaman, ya, targhib dan tarhib. Ya. Bapak Ibu, pendek cerita, salah satu kekhususan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di agama lain adalah sholat dengan adanya azan. Kita menjawab azan, ada nggak di agama lain? Ada? Nggak ada. Dan dikatakan setiap azan pintu langit kebuka. Ya, setiap azan pintu langit kebuka. Jadi antum kalau berdoa ke Allah itu saat habis azan itu doa mustajab. Jangan nunggu dapat duit dulu pergi umroh, kelamaan. Ya. Terus yang kedua, sholat jamaah itu sendiri. Sholat jamaah itu sendiri. Jadi jika coba bayangkan, sholat di Masjidil Haram 100.000, ya, di Nabawi 1.000. Tapi itu kan versi riwayat. Kalau versi ahli hakikat, sholat di tempat Nabi itu unlimited. Kenapa? Mana yang lebih mulia? Tanah yang ada jasadnya Nabi atau tanah yang ada bekas tempat lahirnya Nabi? Nah, ini ikhtilaf ulama. Jadi Imam Suyuti nulis kitab tentang Fadilah Haramain, Fadilah Mekah dan Madinah, dan di situ beliau menyebutkan perbedaan yang sangat seru sekali antara ulama-ulama, mana yang lebih mulia Mekah atau Madinah. Ya, kalau saya kasih pertanyaan sering, lebih mulia Nabi Muhammad atau Mekah gitu ya. Dan banyak yang kejebak sebelumnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa jawab. Dan bagian terakhir adalah salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW bahwa saf pertama itu spesial. Ya, bukan hanya interaksi laki-laki dan perempuan itu berkurang, tapi karena ada satu rahasia muasalah, langsung berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mirip dengan safnya malaikat di langit dan saf para nabi waktu mereka sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis kita ini, kajian Al-Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah ini Allah berkahi, dan kita tambah senang, tambah ridho, tambah bahagia, tambah percaya diri menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sederhana tapi beliau sebutkan. Nanti di bagian-bagian belakang ada lagi yang lebih seru lagi. Nggak ada pertanyaan kan? Oke, satu deh. Sebentar. Ya. Baik-baik, coba. Yang kenceng. Ada dua ini bisa. Yang pertama, kalau kita berikan kesempatan sok terbantu kepada orang lain, bahwa kita tetap dapat pahalanya atau tidak. Terus yang kedua, gimana hukumnya kalau orang sampai melewati pundak orang-orang karena dia pengen cepat-cepat langkain gitu loh. Baik, bagus. Lihat itu kalau Jumatan itu. Ya, bagaimana di dalam syariat orang-orang yang ngasih kesempatan orang lain untuk duluan maju ke saf pertama? Kalau bahasa saya itu namanya bodoh. Kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasa kaidah fikihnya lebih soft. Izal kurbi makruhun. Ada gitu ya? Mendahulukan orang lain untuk mendapatkan kesempatan beramal yang terbaik itu makruh.
dibenci Allah. Itu ada kaidahnya dalam fikih. Kalau disebut qawaid fikihnya berdasarkan hadis-hadis Nabi yang tadi. Ya, itu orang kalau tahu rahasianya apa, laqtatalu alaih, mereka akan berkelahi. Lo kita kok kasih? Itu namanya apa? Bodoh. Kalau bahasa Gus Miftah itu GOBLOK. Ya, jauh dibaca Pak. Ya, yang kedua tadi bagaimana dengan orang yang suka melangkahi? Ya, itulah kebodohan kedua. Jadi kita ini boleh berangan-angan dapat fadilah, tapi fadilah itu kan sifatnya personal. Orang yang berakal, mukmin yang berakal dan berhati bersih, dia akan merenung. Kalau saya melangkahi orang, ingin dapat satu fadilah, tapi saya ganggu orang, itu fadilahnya dapat nggak? Nggak dapat. Oleh karenanya ulama ijma sepakat itu makruh. Bukan hanya ulama Ahlussunnah dari kalangan 4 mazhab, bahkan dari kalangan Salafi sendiri seperti Bin Baz itu mengatakan itu nggak boleh. Bin Baz ini imamnya Salafi, dia mengatakan nggak boleh Pak, walaupun pelakunya banyak Salafi, ya, karena mereka nggak baca aja majuk fatwanya. Kan lebih sering kita baca majuk fatwanya Ibnu Taimiyah, kitab Muhammad Wahab, Utsaimin, Bin Baz daripada mereka sendiri. Kita lebih sering baca Kiai, karena kita pengen tahu deh ajaran imamnya apa sih gitu ya. Dan sehingga kita juga bagian dari mereka dulu, dan kemudian tersadarkan kembali ada yang lebih alim di atas orang alim, ada yang lebih luas di atas orang yang saklek bahkan yang tidak oke, ya. Cukup. Nah, ini mau nanya mulu yang Pak dosen ini, ya. Assalamualaikum Buya, Pak Kiai, terima kasih. Kalau lagi sholat kadang-kadang di sebelah kita ngantuk, kita yang menguap, terus mulutnya itu menutup, tangannya ini menutup mulutnya gitu. Kadang sampai 2 kali 3 kali, nih hukumnya gimana? Terus kadang-kadang setelah selesai sholat kan ngajakin salaman gitu ya. Kadang-kadang saya kalau dekat orang seperti itu buru-buru Assalamualaikum saya pindah gitu, karena takut diajak salaman karena tangannya bekas nutup. Aduh, menguap gitu. Ini gimana Pak Kiai? Ya, makasih Pak Kiai. Tangan orang sholat itu berkah Pak. Ya. Tangan orang sholat itu berkah. Ya, Imam Sya'roni itu ngambil berkah dari santrinya karena dilihat santrinya itu ngaji, tangannya ikut tunduk. Itu kalau santrinya ngambil berkah dari dia niat ngambil berkah dari santri. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang nguap terus kita jijik sama mulutnya, itu kurang pas itu. Ya, salaman aja. Ya. Nggak ada masalah ya. Terus ada adab kalau kita nguap. Nguap itu kan karena oksigen kita kurang, dan itu normal. Tapi dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Karena beliau tidak pernah kekurangan oksigen. Itu sebabnya Nabi itu sehat sekali. Nabi itu suka gerak, suka olahraga. Kalau kita nih suka mager, malas gerak. Sehingga oksigen kita nggak ngalir kemana-mana. Jadi itu akibatnya kalau lagi sholat terus nguap. Itu bukan setan ya. Itu bukan setan. Itu khurafat yang makan. Nguap itu syaitan. Ya.